أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu, dalam kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali mengambil hikmah dan pelajaran di mana Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dua sosok figur yang Allah tetapkan sebagai suri tauladan terbaik. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari seluruh para nabi dan para rasul, dari semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di sana ada Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim sendiri, yang di dalam Al-Quran kalau Allah sebutkan Nabi dan Rasul, semuanya pasti anak turunnya Nabi Ibrahim, kecuali 8. Itu pun karena lahirnya sebelum Nabi Ibrahim. Ya, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Hud, Saleh, itu diantaranya. Tapi setelah Nabi Ibrahim, maka seluruh Nabi dan Rasul bertemu ayahnya, ayah Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim ada Ishak, kemudian ada Ismail. Dari Ishak banyak sekali para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Dan dari sisi Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh para nabi dan rasul tersebut, Allah jadikan 5 diantaranya ulul azmi. Kesabarannya di atas rata-rata nabi dan rasul lainnya. Pengorbanan, perjuangan, kegigihannya lebih di atas para nabi dan rasul lainnya. Ada 5, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Inilah 5 rasul ulul azmi. Dan dari 5 ini Allah peres lagi menjadi 2. Dan 2 itu bapak anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya juga bergelar Khalilullah, kekasih Allah, Khalilur Rahman. Di mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memiliki kitab Madarijus Salikin, pembahasan bagaimana kita bisa memahami Allah dengan sebaik-baiknya. Kita mengenal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di dalam kitab tersebut Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada beberapa manazil, ada beberapa tingkatan-tingkatan, ada tangga-tangga. Di antaranya tangga tertinggi adalah manzilatul khullah. Ada tingkatan khullah. Khullah itu khalil, itu satu level di atasnya Habib. Habib itu orang yang dicintai.
Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang Allah jadikan ya wali-walinya karena imannya, karena tauhidnya, karena amalannya itu. Nah, itu menjadi Habibullah bisa. Termasuk kita. Tapi di atas itu ada Khalil. Kalau Indonesia penerjemahannya sebatas kekasih. Karena terkadang kita cinta kepada orang, ya cinta dengan orang, tapi belum tentu setiap saat rindu, setiap saat tidak mau berpisah dengannya. Lah kalau Khalil yang ini, saking cintanya, pengen terus bersamanya, kangen, ya terus-terusan. Dan itu Allah ambil dari hambanya dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad alaihi wassalam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi kita Muhammad juga Khalilullah. Levelnya sama di sisi Allah. Ini sebagai kritikan sekaligus pelurusan. Kalau ada syair, ada qasidah yang mengagungkan Nabi Ibrahim dan mengagungkan Nabi Muhammad, tapi ternyata syairnya kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, tapi pas ketemu Nabi Muhammad Habibullah. Ini berarti secara tidak langsung telah merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena levelnya Nabi Muhammad gak cukup Habib, tapi juga Khalil. Kalau kita memisahkan ya Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, ini gak pas. Karena dua-duanya di sisi Allah menjadi apa? Khalil. Ibrahim ya Khalilullah, Muhammad ya Khalilullah. Salatullah alaihi wassalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa besar yaitu Haji Wada. Kita akan melanjutkannya di mana beliau berkhutbah. Kita akan lanjutkan di nomor yang keempat dari kitab Khulasah Nurul Yaqin yang bawah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Saudara di atas ukhuwah. Wala yahillu limri'im malu akhihi illa anti binafsim minhu. Dan tidak halal, artinya dilarang bagi seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dengan menjaga kehormatannya. Artinya mengambil dengan hak, meminta, hutang, meminjam, nggak boleh maling, rampas dan lain seterusnya. Dari kedoliman harta saudara kita seiman. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut harta sebagai perwakilan persaudaraan? Karena rata-rata hancurnya persaudaraan dan munculnya pertikaian itu berangkat dari suudzon, prasangka buruk, khususnya masalah harta. Maka bener kata anekdot, duit ora kenal dulur. Lah wi bener Mas. Duit nggak kenal dulur. Lek duit kenal dulur pas wayahe bakdo mesti mudik ya. Ya sing ijo nyalami sing abang, sing biru ya sungkem mbek sing abang. Kuwi lek duit kenal dulur. Cuma masalahnya duit nggak kenal dulur.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam pidato haji wadanya, Allah telah mengharamkan riba jahiliyah. Tapi bahasanya Rasul adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa Abbas menjadi perwakilan? Karena Abbas adalah paman beliau dari Bani Hashim, dari Quraisy, suku Arab yang paling dihormati, punya kekuasaan, punya kekayaan di Mekah. Dan saat itu Abbas juga punya peran besar dahulunya dalam melaksanakan kezaliman riba jahiliyah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah, termasuk ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Urusannya urusan duit. Ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh itu. Tapi sebelumnya itu ada ayat, wa in kanat dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara ceramah haji wada, pidatonya pidato yang dilandasi keimanan. Karena para sahabat kaum muslimin saat itu sudah 140.000. Ini kalau nggak punya iman mesti nggak gatuk apa yang Rasul terangkan. Salah satunya surat Al-Baqarah tadi, wa in kanat dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi ada si A sama si B kasusnya kan. Si A selaku orang yang punya kebutuhan, ngutang sama si B. Karena ada interaksi sosial utang piutang, si B uangnya masuk ke si A dengan akad hutang. Kamu siap melunasi kapan? Oh, 2 bulan lagi. Betul. 2 bulan B ketika nagih ternyata A masih belum sanggup. Saya masih ada kebutuhan, saya masih ada sesuatu yang ya saya butuhkan, saya belum bisa melunasi uang Anda. Maka ayatnya ini berlaku ini bagi si B. Wa in kanat dzu usratin, kalau si A tadi punya kesusah payahan, masih punya kebutuhan sehingga belum mampu untuk melunasi atau membayar utangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah dia kemudahan. Apa itu? Tenggang waktu, tempo. Ya sudah, habis itu kamu bisanya lagi kapan? Oh, 2 bulan lagi. Oke. Hey, ya, Masya Allah. Ini syariat Allah. Ya, ini syariat Allah. Kenapa ini disebutkan? Karena riba jahiliyah, ketika contohnya tadi si A minjem si B, sudah jatuh tempo, si B nagih. Si A bilang saya nggak bisa melunasi hari ini, kata si B nggak apa-apa. Kamu bisa melunasi berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi? Oh, 2 bulan lagi. Oke, tapi ada dendanya. Itu riba jahiliyah. Ya, kalau versi orang jahiliyah mereka mengatakan wa antakdi auturabbi. Kamu lunasi hari ini, atau kalau belum sanggup nggak apa-apa lah, kasih tempo, tapi ada dendanya. Turbi maksudnya sesuatu yang menguntungkan untuk siapa? Si A tadi, si B tadi. Orang yang menghutangi, itulah yang disebut dengan riba jahiliyah, atau dalam khutbah haji wadaknya riba Abbas bin Abdul Muttalib. Lah kalau Al-Baqarahnya tadi apa? Sudah beri tempo. Dari dia belum bisa ngelunasi sampai bisa ngelunasi,
Entah itu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, maka setiap harinya terhitung bagi si B hitungan sedekah. Ini kalau orang nggak punya iman, nggak masuk. Ngasih tempo kok sukarela itu. Ini kalau versi ekonominya, ya rugi. Gimana betul? Itu kalau bicara ekonominya mesti rugi loh, harusnya lunas kok ora iso nglunasi dina iki, rugi. Makanya kei denda. Kalau hari ini masih ada, enak berapa Mas? Kalau hari ini masih ada, berarti ya Rasul menyampaikannya 14 abad yang lalu disebut riba Abbas. Ya, dan itu sudah diharamkan. Ini yang riba jahiliyah itu seperti ini. Ya, ketika orang masih belum mampu, dikei tenggang waktu, tapi dikasih denda. Apa dendanya? Tambahan. Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di haji wadaknya mengingatkan persatuan. Di antaranya persatuan Islam dengan cara interaksi sosial di atas ukhuwah, ya, dengan kehalalan harta. Bagaimana mengambilnya, bagaimana mencarinya, bagaimana mengaplikasikannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pengen baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita pengen menjadi masyarakat madani, masyarakat seperti masyarakat di masa Nabi, ahli Medina. Kalau kita orang bangun rumah sakit, yo pakai riba. Piye pasiennya pengen mari tur barokah mari ini. Yang ada penyakit tambah muncul, tambah anyar, angel nemokne obate. Kenapa? Karena di sisi pengabdian kesehatan saja, di situ ada ribanya. Bagaimana kita pengen mencetak generasi anak-anak soleh dan solehah, lah bangun sekolah juga pakai uang riba. Gitu. Bagaimana kita bisa membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau kita berikan juga harta haram riba kepada keluarga kita? Bagaimana juga kita akan mendanai sebuah masyarakat besar, ya, kalau negara ini pun pembangunannya dan dibangun di atas utang riba juga. Jadi nggak perkara yang sepele memang. Ya. Jangan kemudian lah kok orang anak riba terus mangan opo lah, itu alasan-alasan klasik. Ya. Karena nggak mau untuk kembali kepada syariat Allah dan Rasulnya, nggak mau mencoba. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dalam poin ini, ya, supaya kita mengambil harta dengan baik, dengan cara yang mulia, dengan cara yang halal, supaya persatuan ukhuwah Islamiyah juga terjadi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul juga melanjutkan masalah persatuan ini. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian itu ujung-ujungnya adalah anak turunnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya, tidak ada yang lebih afdal orang Arab dengan orang non-Arab. Bahkan yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab yang nasab Arabnya paling tinggi dan paling mulia saat itu. Enggak ada bedanya.
Orang yang kulitnya putih dengan orang kulitnya merah, orang kulitnya macam-macam. Yang membedakan hanya ketakwaan. Nah, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah haji wada Rasul juga menyampaikan diantaranya nubuat. Nubuat itu berarti tanda bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, karena Allah berikan wahyu apa yang akan terjadi di masa depan. Di masa Rasul belum ada. Ya, termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, maka nggak perlu kita, atau cukuplah bagi kita membahas hari kiamat itu dari Al-Quran dan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan para sahabat. Karena dalam masalah perkara gaib, ketika sahabat menyampaikan tanpa disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya ketika Abdullah ibnu Abbas dikatakan kepada beliau, apa maksud wataswaddal wujuh, besok manusia itu di padang mahsyar ada yang wajahnya menghitam. Abdullah ibnu Abbas langsung menjawab, merekalah para ahli bid'ah. Itu ucapan Abdullah ibnu Abbas. Orang-orang yang akan menghitam wajahnya di padang mahsyar adalah orang-orang yang memunculkan ibadah-ibadah baru, ajaran-ajaran baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, yang tidak pernah difahami oleh para sahabat. Nah, itu mereka akan menghitam wajahnya. Ibnu Abbas mengucapkan tanpa bersandaran datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita menemukan para sahabat kok berbicara perkara gaib, maka kita harus meyakini bahwa yang mereka ucapkan itu bukan aslinya dari lisan mereka, tetapi mereka nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat tidak mungkin mereka membual, mengada-ngada, terlebih dari perkara gaib. Ya, maka kalau kita bicara akhir zaman, itu cukup Quran, cukup hadis, ataupun ucapan sahabat, sudah. Karena Umar ketika memegang Taurat, ya, membolak-balikkan Taurat, dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul marah. Emang nggak cukup Quran aja? Kenapa harus kamu membaca dan mempelajari Taurat? Ya, lawung bahas akhir zaman kok, referensinya CNN, Area 51. Wow, akhirnya kan ya cuma gini konsekuensinya. Kalau kita belajar akhir zaman kok cuma Quran, hadis, ucapan sahabat, konsekuensinya kurang menarik. Loh, ya itu konsekuensinya. Tapi kalau kita kita langsung bikin UFO kendaraan Dajjal, wah ini menarik ini. Wah ini menarik. Padahal dari mana itu dapat? Ya, dari mana? Enggak ada. Sahih Bukhari nerangkan seperti itu, Sahih Muslim nerangkan seperti itu, enggak ada. Tapi menarik. Makanya sing payu sing ngono wi. Ya kan? Ngono, UFO kendaraan Dajjal. Engko sapa ini, sapa ngene. Itu yang menarik. Ya, beda dengan orang yang cinta akan ilmu, yang dicari bukan menarik. Ya, tapi bagaimana para salaf, ya, para sahabat dulu memahami nas dengan baik dan benar. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
bahwa semua kita ini sama. Mau yang orang Arab, mau orang Asia, orang Eropa, sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Jangan sampai kemudian kita terbuai ya, dengan godaan-godaan yang bisa memecah belah persatuan. Wong kita ini bersatu sik titik kok. Ya, pengen tambah gak bersatu. Ya. Kita nggak mau. Karena Rasul sudah menyampaikan nanti kayak tadi. Rasul sudah membawa nubuat. Ya. Rasul sudah menyampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar, nanti sepeninggalku akan ada dari umatku, berarti orang muslim, yang enggan untuk membayar zakat. Rasul wafat, ternyata di zaman Abu Bakar langsung mengalami itu. Menyaksikan bagaimana sebagian kaum muslimin yang nantinya diperangi oleh Abu Bakar, mereka tidak mau membayar zakat dengan alasan zakat itu wajib cuma di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasul berarti zakat terangkat. Loh, ini loh bagian rukun Islam masih. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Ya. Rasul menyampaikan kepada Umar, kepada Utsman, ya, kepada Ali, dan mereka melihat apa saja yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, dan mereka ahli ilmu semuanya. Umar menyaksikan. Maka ada istilah dalam kaidah syariat kita, syaddud dzari'ah, ya, atau biasa dijamakkan syaddud dzara'i'. Ya, apa itu syaddud dzari'ah? Syaddud dzari'ah yaitu upaya menutup celah kemungkaran atau dosa maksiat yang lebih besar. Dan ini bagian dari syariat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina? Zina perkara yang besar dosanya, tapi larangannya mulai dari mendekati zina. Makanya pacaran sebelum nikah haram hukumnya, karena mengarah kepada perzinahan. Kenapa khamr disebut oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai ummul khaba'ith, induk dari semua kemungkaran dan dosa? Karena wong iki wis mendem dhuwur, wah iki sudah gedang kluthuk entek 5 botol, ya, wah itu sudah bisa bunuh orang, bisa, ini gedang kluthuk merek lo ya, engko dikira gedang kluthuk haram berarti. Gedang kluthuk merek miras, ya, itu bisa disuruh begal, ya, bunuh orang, memperkosa, bisa semua. Dan Umar bin Khattab mengalami hal ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-6 Hijriah, Rasul bersama 110 atau 130 para sahabat dari Madinah menuju Mekah. Sudah 6 tahun meninggalkan Mekah, kangen untuk tawaf, kangen Ka'bah, Masjidil Haram. Makanya mereka mau umrah. Ternyata masyarakat Mekah saat itu melarang. Sebelum masuk Mekah, di kampung Hudaybiyah mereka dihadang, nggak boleh masuk Mekah. Sampai terjadi perjanjian yang kita bahas di kajian rutin kita ini, perjanjian Hudaybiyah. Rasul dengan memerintahkan Ali untuk mencatat perjanjian itu, nggak boleh masuk, bolehnya umroh tahun depan. Wonge dibatasi, gak oleh nggawa senjata, mlebu Mekah paling banter mung 3 dino. Dan sahabat oleh Rasul disumpah semuanya, dibaiat di bawah pohon yang mulai hari itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Nah, ini nggak bisa dipisah ini, perjanjian Hudaybiyah dengan Bai'atur Ridwan. Nah, itu tahun ke-6.
Tahun ke-7 ada yang umroh dipimpin Utsman bin Affan. Tahun ke-8 malah mendapatkan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina, penaklukan kota Mekah. Tahun berikutnya sampai tahun 10 Rasul haji wada. Kemudian Rasul wafat, ganti Abu Bakar wafat, ganti Umar pemimpinnya. Dan saat Umar bin Khattab mimpin, beliau dapat laporan. Orang itu kalau berangkat dari Madinah atau yang searah dari Madinah menuju Mekah melewati pohon Bai'atur Ridwan, banyak kaum muslimin yang sholat di bawahnya. Apa kata Umar setelah mendengar laporan itu? Tebang wite. Tebang pohonnya. Padahal Umar hanya dapat laporan orang safar itu kan kadang capek, butuh istirahat. Zaman itu mengistirahatkan diri diantaranya dengan sholat. Lah mumpung ada pohon, di bawah rindangnya daun-daun pohon, dan di situ Rasul dulu Bai'atur Ridwan, maka orang pada sholat di bawahnya itu. Tapi Umar langsung memerintahkan tebang pohonnya. Kemudian Umar menjelaskan, hari ini dari kalangan kita masih nggak ada pikiran sing macem-macem. Wong rono kur sholat tok, sholat sunnah sing ngadep kiblat, engko budal meneh neruskan perjalanan. Itu hari ini. Tapi siapa yang menjamin anak cucu kita berikutnya ndeleng, bapak mbah yute, sholat neng kono. Berarti enek syariat ini, ya, sunnah sholat di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Wah, ini sudah mulai nih dosa besar. Ketemu generasi setelahnya lagi, uwet kok sholat nang ngisor. Wah, aku sesuk sholatnya madep uwete sisan. Apa yang terjadi? Kemusyrikan, syirik, sudah nyembah pohon. Inilah yang disebut dengan syaddud dzari'ah. Maka Umar bin Khattab langsung minta nebang pohon itu. Kenapa? Karena menutup celah. Saiki renek sing mikir macem-macem, kur desa salat. Kita nggak tahu generasi depannya, iso-iso ora kur desa salat, wete sing disembah, makanya ditebang. Ya, itu namanya syaddud dzari'ah. Coba kalau kita ngikuti perintah Umar bin Khattab, wah, Masya Allah, betapa banyak di sekitar kita wit dipagri, ditutupi kain mori barang. Kita nggak tahu sejarahnya kan? Taunya pokoknya hari ini diagungkan. Iya apa enggak? Padahal mbiyen wong neng kono paling yo ngiyup memang. Ya, tapi karena beda pikiran, apalagi setan godanya, sabar, ora kena zaman iki sakwise, ora kena zaman sakwise neh, ngono terus sampai hari ini. Ya. Dan itu masih belum lama, Pak. Kalau kita 15 atau 20 tahun yang lalu, kalau kita ke Madinah, kita ke Bukit Uhud, itu masih bisa kita ceritakan. Ini di sini Rasul dulu terjatuh, Rasul terluka, Rasul kena diobati, ditambani itu di sini. Masih bisa kita tunjuk, kita pegang. Lah kok ada sebagian kaum muslimin, oknum ini ya kan, sing digobali nang Indonesia, dinggo penglaris bakul soto rawon, ya kan, dinggo kekebalan. Lek wong siji sak kepel ya ketemu wong 1000 ya, iki lemah Uhud saya entek. Kemudian dapat laporan, ini ada sebagian orang yang mulai mengagungkan, gitu kan laporannya. Saudi, kerajaan Saudi Arabia dengan para ulama yang memberikan nasihatnya, muncullah kemudian fatwa untuk dikasih tembok, dikasih pagar. Maka hari ini kita nggak bisa mendekat. Tapi narasinya gimana? Kerajaan Saudi telah merubah cagar sejarah Nabi di Uhud. Nonton ora enak to ya kabare. Lu sing gawe perkara ya sapa sekarang?
Coba kalau nggak ada di antara kita yang berlaku ya aneh-aneh, nggak mungkin yo ditepager, nggak mungkin ada tembok pemisah. Sing gawe goro-goro sapa sekarang? Ya, masjid yang dulu Rasul dari Taif menuju Mekah berdakwah dengan bangsa jin dibikin itu ya oleh kerajaan Saudi sebagai ya monumen sejarahnya, dibangun masjid jin. Wong Indonesia ngertine ugi masjid sing bangun jin. Oh, sampai Indonesia akhirnya enek masjid-masjid tiban wingi ra enek, saiki kok wis enek, oh iki jin sing bangun. Ya, kaya masjid jin sing arah Taif ke Mekah. Belum lagi setiap sholat di situ, ya itu lagi jupuki lemah. Sampai ujung-ujungnya pemerintah Saudi menutup masjid jin untuk umum. Ya, kerajaan Saudi melarang kaum muslimin sholat di salah satu masjidnya. Lu ngono lho, Mas. Sing gawe perkara sapa? Sing entuk pulote ya sapa? Aneh-aneh memang. Hai, namanya saddud dzari'ah. Ya. Ini sama, Umar juga masih. Ketika kaum muslimin membuka wilayah Tustar. Ya, di Iran, hari ini masuk wilayah Iran. Tustar zaman Umar bin Khattab kebanyakan orang Nasoro. Ketika kaum muslimin masuk ke wilayah Tustar berperang, masyarakat Tustar mengeluarkan ya perangnya itu mbak ngetok nih peti jenazah. Tapi ujung-ujungnya kalah. Tapi komandan militernya kan laporan ke Umar bin Khattab, kami temukan ada jenazah manusia utuh. Umar langsung menyelidiki itu, datang ngumpulin tokoh-tokoh Tustar. Ini sopo ini? Ya, sing mbok gawa wirawiri jenazah sopo? Enggak ada yang tahu. Sudah berapa lama bersama kalian? Kata nenek moyang kami, kata mbah-mbah kami, 300-an tahun bersama kami. Kenapa kamu agungkan? Kata masyarakat Tustar, pokoknya kalau kami ini ada pagebluk, paceklik, musibah, ya penyakit macam-macam, maka kami keluarkan jenazah ini dari gereja-gereja kami. Kalau jenazah ini kita keluarkan, kemudian kita berdoa dengan wasilah tawasulan dengan jenazah ini, penyakit hilang, bala hilang, ya paceklik jadi subur, ya, seperti itu. Nah, Umar langsung ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Umar, Umar, nanti kamu akan membuka suatu wilayah, di mana di wilayah itu ada jasadnya Nabi, yang Nabi itu belum dikebumikan sampai hari ini, dan yang akan menguburkannya adalah manusia terbaik di zaman itu. Nah, itu ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat jenazah ini, kok jenazah utuh, kok di wilayah kita sedang membuka kebesaran Islam, dakwah Islam. Nah, ini Umar terus mengorek, dan ketika dibuka petinya, jasadnya diangkat, ternyata di dalam peti itu masih ada lembaran-lembaran Injil, dan Rasul juga menyampaikan perihal ini. Maka Umar bin Khattab yakin dengan seyakin-yakinnya inilah jasad Nabi Daniel. Karena dulu di bangsa Bani Israel itu ada nabi namanya Nabi Daniel, dan berdakwahnya di wilayah Tustar hari ini, Iran. Maka ketika melihat jenazah utuh, karena jenazah Nabi dan Rasul tidak mungkin rusak sama sekali, pasti utuh 100%. Maka Umar yakin, oh ini Nabi Daniel, berarti benar. Dan nanti ternyata yang menguburkannya manusia terbaik di zaman itu. Yo pantes Umar bin Khattab. Maka di waktu malam harinya Umar meminta beberapa komandan militernya, diperintahkan untuk gali 13 kuburan, 13 liang lahat. Dan nanti Nabi Daniel ini dikuburkan di salah satunya. Kenapa Umar dadak ngongkon gali 13 kuburan? Ya ini tadi saddud dzari'ah. Ya, saddud dzari'ah, menutup celah.
Kenapa? Lawang belum dikubur saja masyarakat Tustar mengagungkan jenazahnya. Ini nanti kalau dikuburkan ditinggal oleh pasukan kaum muslimin, ya, maka masyarakat Tustar akan berhamburan mendatangi kuburannya, tur yo diagungke. Jelas itu. Makanya Umar bin Khattab minta galilah 13 kuburan, kubur di salah satunya. Maka keesokan harinya orang Tustar sudah nggak dapat kabar itu lagi. Taunya Nabi Daniel sudah dikuburkan, ya, dikuburkan, nggak tahu dari 13 itu yang mana. Lah kok hari ini kita bisa menyaksikan telulase kuwabeh rame. Nah, aneh tuh Mas. Ya, itu bukan di Indonesia. Ya, semua 13 ada pelangnya. Kalau bahasa kita ya petilasan Nabi Daniel. Orang ngomong wani kuburan, nek kuburan kalau digali renek tenan kan ngapusi. Paling aman pakai petilasan. Yes. Gitu. Nah itu ada. Lah kok yo kita tertular hal itu. Ya, banyak yang kita mungkin dibohongi, apakah itu tenan kuburan apa ora. Ya, sampai ada cerita mbuh bener mbuh ora dilarang buang sampah di sini. Wah, wis nganggo apa wae ra mandi, Pak. Buang sampah sama dengan anjing galak, ora mandi, tetep padha gua ning kono. Buang sampah sakit gak mari-mari, ora mandi, tetep buang sampah ke situ. Buang sampah denda, wis ra ngaruh. Sampai akhirnya dibersihkan, diresiki, digawe gundukan kuburan orang soleh keramat. Wah, resik. Masya Allah, masa sampai di level itu loh gitu. Ya, nah, itu Mas. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini punya syariat saddud dzari'ah, menutup celah. Makanya kenapa kita juga sampaikan, dan ini bukan hal yang baru. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan, yaitu masalah keharaman riba, kezaliman riba, dan seterusnya. Ya, diantaranya celah-celah yang menuju riba tersebut. Ya, bukan kemudian kita benci oknumnya, enggak, karena perilaku ini bisa merusak jangankan keluarga, bahkan masyarakat, bahkan sampai negara sekalipun. Maka dakwah semacam ini ya semoga terus menjalar supaya kita bisa ikhlas, legowo untuk keluar dari sistem yang di sana ada unsur ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mendengarkan terlebih dahulu azan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwah. Sejarah membuktikan bagaimana zaman sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah para sahabat, mereka bisa bertikai, bahkan dengan membawa hujjah-hujjah ilmiah. Ini yang kita khawatirkan. Perbedaan yang di atas ilmu sangat kita toleran. Artinya kalau ada khilaf-khilaf yang mu'tabar, khilaf-khilaf yang bisa diterima, jangan sampai kemudian kita berpecah secara ukhuwah. Berbeda dengan pertikaian karena khilaf-khilaf yang tidad, ikhtilaf, ya, perselisihan yang satu di timur, satu di barat. Artinya satu ada dalil dan pas pendalilannya, satu juga sama. Ini berarti bukan khilaf yang mu'tabar. Tapi kita dulu pernah ada di zaman yang sampai memisahkan al-fuqaha dan muhaddithin, orang yang ahli fikih sama ahli hadis. Hati-hati Mas kalau kita ada di wilayah ini lagi.
Kalau hanya untuk memuliakan ya, itu tidak apa-apa. Seperti faqih zaman kita rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, ini tidak apa-apa. Muhaddis abad kita yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu tidak apa-apa. Ini untuk ikraman, bukan kemudian untuk memisahkan mereka di antara para ulama yang berjalan di atas kebenaran. Bahkan sampai muncul fanatisme, taklid butanya karena ini. Oh, syekhmu cuma ahli fikih, enggak ahli hadis. Yang nanti yang ahli hadis juga gitu. Oh, syekh kita ya itu yang tahu hadis, tahu hukum-hukumnya, itu malah bukan seperti kalian yang dengan mudahnya menghukumi ini halal, ini haram. Karena dulu itu istilah faqih sama ahli hadis, ahli fikih sama ahli hadis itu dijadikan untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya. Dulu itu ahli fikih, apalagi kalau yang fanatisnya Imam Abu Hanifah ya sama fanatisnya Imam Syafi'i, wah itu malah sampai bikin hadis-hadis palsu loh. Ya, bikin hadis-hadis palsu. Nah, dulu tuh sampai ada satu masa yang ahli fikih ya membenci ahli hadis, sampai mereka punya jargon gini, lebih baik di rumahku ada kepala babi. Ya loh, ngeri ini ucapannya ini. Apalagi kalau orang Arab pakai sighah, pakai ungkapan Arab masalahnya. Lebih baik di rumahku ada kepala babi dibandingkan ada kitabnya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Kitab hadis di zaman itu yang muktabar, kitab hadis Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah. Ini ulama hadis beliau, kitabnya muktabar, sampai hari ini kita mengenalnya sebagai ulama hadis. Karena zaman itu orang benci ahli hadis, yang digaungkan adalah ahli fikih, sampai mereka punya tagline seperti itu. Nanti muncul lagi zaman muwahhid, ya, muwahhidun. Selepas zaman murabitun itu banyak orang-orang alim ulamanya, dan paling banter fikihnya pakai mazhab Maliki ya, mazhab Maliki yang dipegang oleh dinasti Murabitun. Setelahnya dinasti Muwahhidun, mereka sangat taklid dengan para ulama ahli hadis, sehingga salah satu khalifahnya itu ketika dilantik, beliau pegang kitab Sunan Abi Dawud, sama beliau pegang sebilah pedang. Jadi pidato kepemimpinannya diawali, kalian aku wajibkan untuk belajar kitab ini, kitab hadis Sunan Abi Dawud ya, dan menghilangkan kitab-kitab yang lainnya kalau enggak pengen pedangku sing berbicara. Sampai segitunya, Mas. Maka mulai hari itu kitab-kitab fikihnya Imam Malik banyak dibakar. Maka hari ini kita hanya tahu judul kitabnya Imam Malik yang sudah nggak ada. Literatur ilmunya Imam Malik yang kita tahu Imam Malik punya jawaban, ya, punya solusi di perkara-perkara ini, tapi nggak tahu kitabnya, karena kitabnya sudah hangus, sudah hilang di masa itu. Orang terlalu taklid dengan kitabnya Sunan Abi Dawud dan merendahkan kitabnya Imam Malik. Sebelumnya tadi mengunggulkan fikih, ahli hadis dihinakan. Dan itu rata-rata ketika muslimin sudah di bawah dan akan dirongrong persatuannya. Contohnya kalau di zaman Muwahhidun sebelum perang salib, itu mulai dipecah dengan ini. Ya, maka hati-hati hari ini. Ya, hari ini kita dipermasalahkan kembali masalah madhab dan tidak bermadhab itu. Siapa
yang berbicara dan kepada siapa yang berbicara. Ya, karena dahulu para ulama memanti-wanti, karena ketika adanya pertikaian antar madhab yang kami sampaikan tadi, itu sampai menimbulkan korban jiwa, 20 kaum muslimin meninggal dan puluhan yang lainnya luka-luka. Bahkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sepeninggal beliau itu ada satu yang wafat di mana? Di dalam masjid, digewepui karena beda madhab, sampai mati di dalam masjid. Ya, maka hati-hati. Kenapa? Karena awam orang-orang itu mereka nggak melihat. Mereka kenapa nggak melihat? Karena belum cukup ilmunya. Mereka hanya tahu ini madhabku, ini syekhku. Ya, mbok gowo-gowo, mbok seret-seret, tak antemi. Ini namanya taklid ya, kayak gini. Beda kalau ceritanya kita diskusi ilmiah. Kita bicara perbedaan, perbandingan antar madhab. Oke, di mana? Di majelis ilmu. Ada jurinya, siapa jurinya? Alim di antara kita, orang yang faham akan ini. Nah, itu enggak apa-apa. Perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ya, itu enggak, itu namanya diskusi ilmiah. Tapi kalau sembarangan kita saksikan, apalagi yang enggak tahu ilmunya, hanya potong, edit, sarser itu, sing di share yo, iki cocok mbak aku, ya, ora cocok di share meneh. Duan teman-teman nih, ya Allah, kalau Imam Syafi'i Allah hidupkan, Imam Malik Allah hidupkan, apa enggak mereka nangis melihat kaum muslimin seperti ini? Ya, kita lihat dulu tempatnya itu, ya, karena mereka adanya perbedaan yo jelas. Para sahabat aja ada sisi perbedaannya, ya, tapi perbedaan dengan argumen dan hujah, ilmu yang mereka miliki, kita tetap menghormati. Kita sama sekali berbeda dengan salah satu imam, tidak merendahkan mereka. Bahkan di satu sisi kita bermetode sesuai dengan jalan mudahnya mereka, jalan paling kita nilai paling sesuai dengan teks hadisnya, ya, itu namanya kita bermetode, bukan kemudian taklid buta. Sehingga sampai hari ini ada yang pokoknya kalau nggak bermadhab salah, ya, kemudian sing sitoke ngono ruwet karepe dhewe, dan ujung-ujungnya karena tidak melandasi dari ilmu itu tadi. Nah, ini yang patut kita khawatirkan, karena kita dulu pernah mengalami hal yang demikian, sampai ada korban jiwa antar muslimin masalahnya. Nah, ini yang seneng siapa? Otomatis musuh-musuh Islam, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang eratlah dengan tali Allah, yaitu ilmu, Quran, hadis sahih, ya, dengan pemahaman para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai sebagaimana poin berikutnya, wa fi yaumi Arafah nazalat ayatu ikmaliddin, di hari Arafah turunlah ayat penyempurna dari agama ini, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini yang mana orang Yahudi, ya, kata Umar bin Khattab, kalau tahu, ya, mereka diturunkan ayat yang sama, maka orang Yahudi akan menjadikan hari diturunkannya ayat itu hari raya. Kata Umar bin Khattab, ayat yang mana itu? Orang Yahudi mengatakan ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Umar bin Khattab, lawang itu saya saksi hidupnya, saya menyaksikan, sangat tahu kapan itu diturunkan. Di Haji Wada, ketika wukuf di Arafah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah,
Maka Allah turunkan ayat ini. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku sempurnakan kenikmatan bagimu, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kemenangan dari orang-orang kafir, dan aku, kata Allah, telah ridho Islam menjadi agama kalian. Ini orang Yahudi kalau diturunkan ayat ini jadi hari raya mereka. Dan orang Yahudi banyak sekali Taurat yang mirip dengan Quran. Seperti dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasul, ya Rasul, inna najidu, kita menemukan di dalam Taurat Allah yaj'alu as-samaa fil isba wal ma'a fil isba, wal jibala fil isba, sampai Allah berfirman anal malik. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bukan Rasul, ya Muhammad. Orang Yahudi jangkar kepada Nabi, hei Muhammad, kami menemukan di dalam Taurat Allah itu meletakkan langit di salah satu jemarinya, meletakkan ardin, bumi, di salah satu jemarinya, meletakkan lautan, samudra, gunung-gunung, dan semua sairal halqi, semua ciptaannya di jemari-jemarinya. Sambil kemudian Allah berkata, akulah sang raja, akulah yang menguasai, akulah yang mengatur semuanya ini, pemilik semuanya ini. Rasul kemudian tersenyum. Ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang Yahudi itu yang kemudian meyakini juga Allah beristiwa di atas arsy. Makanya kemudian kalau ada sebagian muslimin yang nggak setuju Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jemari, maka hadis ini dijadikan hujah. Yang menyatakan Allah punya tangan, Allah punya jemari, Allah punya wajah, Allah beristiwa di atas arsy, itu adalah keyakinan Yahudi. Terima nggak sampean, Mas? Poin ini tidak terima, karena sama-sama Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Al-Quran. Wa ma qadarallahu haqqa qadri. Mereka orang-orang Yahudi tidak memahami Allah dengan sebaik-baiknya, padahal ayat-ayatnya sudah jelas. Dalam Taurat Allah juga mensifati dirinya beristiwa di atas arsy. Di Quran juga ada 7 tempat gitu. Berarti dalam poin ini kita sama, bukan kemudian kita setuju dengan seluruh yang Yahudi lakukan, enggak. Tapi posisi mereka ada di dalam Taurat, Allah beristiwa di atas arsy, Allah punya tangan, sama apa enggak? Sama. Jadi jangan terkecoh kalau dibilang itu keyakinan Yahudi. Betul, Tauratnya, cuma Yahudinya ingkar gitu loh. Tauratnya iya, tapi orang Yahudi nggak memahami ini dengan baik. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Insyaallah kita teruskan di pekan berikutnya. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.